Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 jam 15.07. Ya, hari ini kita akan melihat proses pergerakan Bitcoin bagaimana dan juga melihat berita terkini yang ada di pasar kripto guna untuk antisipasi bila mana ada FUD atau ternyata itu adalah positif sentimen untuk pasar kripto yang bisa menyebabkan harga itu bullish. Nah, sebelum kita ke konten, gua mau share kepada teman-teman gua jualan parfum namanya Dow Perfume. Ini 30 ml dan travelable. Teman-teman bisa masukin kantong mana aja terserah teman-teman, mau masukin tas juga boleh karena ini kecil dan ini harganya murah cuma 54.000. Teman-teman bisa beli di TikTok Shop, linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, sebelum kita ke konten, gua mau iklan BingX dulu ya guys. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gua guys, karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Nggak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk teman-teman yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebate-nya. Oke, kita akan lirik dulu ya berita terkini. Jadi memang kan harga Bitcoin itu menurun ya dari peak yang semalam 24 ribuan karena memang ada statement Tesla menjual Bitcoinnya kepemilikannya sebanyak 75%, ini senilai dengan 936 juta dolar. Nah, kalau dirupiahkan berarti setara sekitar 14 triliunan. Nah, dengan adanya berita negatif ini menyebabkan harga menurun dan reaksi pasar pun ya jadinya negatif. Tapi kalau kita lihat-lihat memang ya dari sentimen yang ada memang kan saat ini ekonomi global pun belum tampak baik-baik aja ya. Dengan gua melihat strategi Tesla untuk menjual Bitcoin saat ini, kiranya indeks harga Bitcoin itu berpotensi untuk menurun kembali. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah reaksi pasar negatif menyambut hal tersebut? Bila mana memang pasar tidak menyambut negatif tentang FUD atau tentang negativity yang ada sekarang, ya nggak jadi masalah. Harga kripto ya pun nggak akan terlalu volatile. Jadi ya palingan kalau turun juga ya kisarannya nggak jauh-jauh 20 ribuan, 19 ribu. Terus naik lagi sampai dengan 20 ribuan seperti itu kan. Yang paling pasti adalah 17 ribuan saat ini kita bisa klaim bottom sementara waktu kita ya guys ya. Karena gue juga sudah holding Bitcoin beli di harga 17.666 berdasarkan analisa kemarin gitu kan. Nah, dengan adanya sentimen negatif seperti ini, mungkin aja market analis atau Elon Musk memiliki strategi untuk buyback lagi di harga bawah. Karena melihat ada potensi tekanan jual saat ini itu masih tampak lebih besar dibandingkan akumulasinya. Kalau kita lihat-lihat kan memang akumulasi Bitcoin itu besar pada bulan Mei dan Juni. Bulan Juli yang nggak terlalu signifikan. Semalam kita sudah bahas juga ya bahwa memang sampai dengan tanggal 19 kemarin tingkat distribusi koin masuk ke dalam exchange itu cukup besar. Tinggal kita lihat aja nanti regulasi The Fed tanggal 27 apakah memang akan menaikkan suku bunga sampai dengan 75 basis poin atau mungkin sampai dengan 100 basis poin. Bila mana memang hal tersebut terjadi, maka pasar keuangan di Amerika itu pasti akan juga berdampak. Nggak cuma pasar konvensional yang ada di Amerika aja, tapi akan berdampak negatif juga kepada market kripto, kan seperti itu ya. Nah, tapi positifnya dari digereknya suku bunga itu, indeks dolar akan menguat. Nah, jadi hati-hati dengan pelemahan rupiah, karena kemarin kan sempat 14.900 ya sekarang ya. Dan kalaupun ternyata sampai dengan kembali 15.000 itu akan sangat mengkhawatirkan banget guys. Sementara saat ini harga bahan pokok itu udah mulai naik. Nah ya gitulah yang digenjot ya guys ya. Jadi ya teman-teman ya harus bersabar aja melewati cobaan ini, semua akan terlewatkan pada masanya. Ya teman-teman ikhtiar aja dan berdoa ya guys ya. Cuma tetap ya patokan kita pasar kripto itu adalah halving. Jadi kita berharap bahwa halving depan 2024 Maret itu akan mendongkrak harga Bitcoin jauh lebih tinggi daripada saat ini ya. Jadi teman-teman harus sudah bersiap-siap 6 bulan sebelum Bitcoin halving, teman-teman sudah harus memegang cash untuk beli Bitcoin lagi. Kalau teman-teman sekarang udah cicil, ya sudah harus siap bersabar aja dulu.
berapapun kenaikannya nanti, kalaupun sampai dengan 28 atau sampai dengan 30 ribuan something seperti analisa kita kemarin, itu sudah cukup banget ya buat teman-teman karena kenaikannya sampai dengan 90%-an gitu. Tinggal tergantung teman-teman keputusannya aja, apakah memang teman-teman mau TP atau teman-teman tetap mau holding Bitcoin. Kalau saran gua sih, bila mana memang teman-teman masih melihat Bitcoin itu akan menurun, ya TP aja kalau dapat 900 atau 100%-an, kan itu juga udah lumayan kan ya. Jadi investasi teman-teman tuh growing. Nah, nanti tinggal kita hitungin aja nih bottomnya lagi di saat koreksi di harga berapa gitu kan. Ya mudah-mudahan 17.666 ini bisa menjadi bottom kita guys, karena sangat sayang kalau misalkan dari harga saat ini terus jebol 17.000-nya karena kita udah dapat harga bottom banget guys ya. Gue capek guys menganalisanya gimana dapat 17.600, tapi alhamdulillahnya kita dapat lah ya 17.600, plek, langsung harga naik dan likuidasi kita terjaga gitu ya guys ya. Oke, kalau untuk dari pasar Bitcoin sendiri sih sebenarnya gue belum ada update yang harus gue sharing kepada teman-teman ya. Tapi yang paling pasti adalah teman-teman bisa fokus kepada smaller time frame sih, mau time frame 15 atau time frame 5 menit pun boleh, mangga. Karena possibility-nya kalau gua lihat time frame 15 ini indikasi bullish divergence guys. Nah, teman-teman bisa lihat RSI karena RSI itu sempat testing di kisaran 29 value-nya. Nah, itu kan udah masuk ke area oversold ya, oversold. Jadi masih possible harga Bitcoin saat ini itu dia kembali naik gitu untuk testing atau konsolidasi di kisaran harganya 24.000 sampai dengan ke harga 22.600. Nah, jadi perhitungannya gini ya, yang gua bisa lihat atau hitung saat ini, karena ekspektasi gua kan di sini dia membentuk sebuah triangle atau terkonsolidasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman tinggal tarik Fibo aja dari higher sampai dengan lowernya di sini kan. Lalu teman-teman aktifkan 0506 aja dulu sebagai level resistance saat ini. Kalau kita lihat Fibonacci 0506 kan ini level resistance. Nah, gini ya, adanya multiple rejection di sini. Jadi gua berharap bahwa di saat kenaikan tertahan lalu menurun, tinggal kita lihat apakah dia zigzag atau justru ntar dia flat gitu. Kalau flat masih bisa naik lagi, atau kalau flat masih naiknya sampai dengan sini double top terus turun lagi kayak gitu kan. Nanti kita akan hitungkan harmonic patternnya gimana. Kalau overall sih saat ini belum kelihatan perhitungannya seperti apa gitu. Jadi kita jangan spekulatif untuk saat ini. Sementara waktu ya teman-teman bisa melihat kenaikan potensi sampai dengan ke 23.600 dan juga 23.400 Fibonacci 05 dan Fibonacci 06 kayak gitu ya guys. Indeks dolar ini sebenarnya masih kuat ya guys kalau ternyata The Fed itu menaikkan suku bunga. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati karena probability-nya itu bila mana The Fed menaikkan suku bunga possible sampai dengan 110. Walaupun kita lihat dari weekly time frame RSI berada pada area overbought atau sudah jenuh beli, terus juga MACD sudah lumayan tinggi saat ini, ya teman-teman harus waspada dengan pasar Bitcoin gitu ya, karena The Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, itu sih sebenarnya yang bisa gue sampaikan hari ini karena belum ada update apa-apa terkait pasar kripto yang cukup apa ya, cukup wow hot. Cuma itu aja Tesla yang hot hari ini. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Jangan lupa untuk beli Jauh Perfume di TikTok Shop. Harga yang murah cuma 54.000 30 mili ya guys. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit ya terus karena satu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.